Ya, terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang saudara ucapkan tadi. Ada 2 atau 3 kali tadi saudara ahli menyebut calon dukungan pemerintah. Apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi? Tolong diterangkan ini dulu sebelum menjawab itu. Baik itu Pak. Ya, dijawab dulu ini. Calon dukungan. Nanti kalau bisa dicek dari salahnya itu ada 2 atau 3 kali saudara sebut. Oke. Ya, Saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari penjabatnya itu dituduh atau harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah gitu. kita lihat bersama salahnya. Yang kasih bantuan sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu Pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Kalau saya sih sebenarnya senang-senang saja Saldi segera diberhentikan ya, biar sekalian rusak MK. Eni diberhentikan biar sekalian rusak, Soehartoyo diberhentikan biar sekalian rusak MK, dan biar sekalian Paman Usman kembali menjadi ketua MK ya, biar kita mencibir ramai-ramai. Masalahnya adalah kita orang yang gampang lupa. Sekarang saja misalnya orang yakin namanya kecurangan pemilu itu luar biasa, tapi coba berapa banyak orang yang mulai melipir ke Prabowo, bahkan partai pengusung PKB dan Nasdem saja sudah mengakui ya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tanpa perasaan terluka bahwa pemilu ini curang securang-curangnya. Ya, ini yang menjadi persoalan di kita. Soal memutus perkara, apakah saya itu berdasarkan kepada keadilan, kepastian atau kemanfaatan? Ini kan 3 tujuan hukum menurut siapa namanya? Gustav Radberg ya. Jadi 3 tujuan hukum katanya. Saya perlu nih ceritakan sedikit. Hakim konstitusi yang saya pahami karena saya sudah terlibat 6 tahun, itu ketika berdebat soal penyelesaian perkara, jadi ketika mau memutus itu, hakim konstitusi itu kami memutus di lantai 15,5. Mahkamah konstitusi itu lantainya cuma 15, tapi ada lantai kecil satu di lantai 15 itu, naik sedikit, kita sebut lantai 15,5. Disitulah perdebatan itu berlangsung. Jadi kalau ini orang berkelakar di Maduranya, kenapa pilih yang paling tinggi? Karena itu yang paling dekat dengan Tuhan katanya. Dia bilang Tuhan itu di atas sana. Nah, ketika perdebatan itu berlangsung, nggak ada kami bilang, saya ini penganut paham legisne. Saya ini adalah hakim menggunakan cara pandang tekstual. Nggak ada kita berdebat itu. Nah, penilaian itu, Mas Ramadan, muncul dari orang yang mengamati putusan. Jadi, saya tidak mau mengatakan apakah saya mengedepankan memberikan penilaian. Tapi kita berdebat. Saya kontak Saldi Isra, teman baik saya dari Andalas. Dia mengatakan ini memang aneh-aneh. Cepat diketok palu gitu loh. Cepat selesai gitu lah, supaya Gibran bisa masuk langsung gitu. Tuh, Saldi Isra masih muda. Salah satu anggota MK yang menurut saya sangat progresif. Dan masih sampai sekarang masih lurus dia. Belum keracunan politik, kira-kira begitulah. Kita merasa beruntung, bersyukur di MK ada sosok yang bernama Saldi. Waduh, keberanian Saldi Isra dalam ajukan dissenting opini jelas berbeda dan lebih keras dari yang lain. Utama dari Hakim Ketua Soehartoyo, Saldi Isra bahkan menilai tidak independennya Hakim MK yang bisa saja masih dalam tekanan penguasa seperti yang disampaikan mantan Hakim MK yang diancam keluarganya saat akan memutuskan sengketa PHPU di MK. Bahkan, Saldi Isra dikabarkan rela mundur sebagai Hakim MK bila para hakim terus saja alami tekanan oleh jaringan kekuasaan. Ternyata itu hanya sebuah opini saat Aldi Isra benar-benar akan mundur saat ditunjuk sebagai Hakim MK. Dahulu kirain hakim setelah Saldi Isra, Arif Hidayat dan Eni Nurbaning Nur benar mau mundur karena bertolak pendapat dengan hakim lain. Iya, ada angin segar nih kepada kita semua. Tidak tahunya pas putusan kemarin mereka menolak
5 hakim menolak dan 3 hakim dissenting opinion. Lalu Soehartoyo, ketua Hakim MK, itu pernah terseret kasus BLBI. Dan tadi saya coba cek pemberitaannya, benar saja. Dia pernah terseret kasus BLBI dan juga pernah dipanggil KPK. Andai Soehartoyo tidak belok, ya kan? Maka sesungguhnya permohonan kita harusnya dimenangkan, ya. Harusnya kita yang menang. Kenapa begitu? Karena ada 3 hakim yang mengabulkan permohonan 01 dan 03. Ya, kami berupaya semaksimal mungkin untuk itu, dan mohon teman-teman juga bisa pahami nanti prosesnya dicermati, kemudian bagaimana ketika putusan itu dijatuhkan. Kalau realnya kan susah, soal independensi itu kan sesuatu yang abstrak kan. Konkretnya baru actionnya ketika kami sudah menjalankan proses itu dan kemudian menjatuhkan putusan, nanti baru bisa dinilai putusan itu. Senin akan mengajukan menyatakan mengundurkan diri dari Bawaslu yang baru di Istana Negara hari Selasa pukul 10. Saya harus nonaktif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD menilai sejumlah hakim konstitusi bisa mendadak diberhentikan lembaga pengusulnya jika RUU MK disahkan. Sejumlah hakim yang dimaksud Wakil Ketua MK Saldi Isra dan juru bicara Hakim MK Eni Nurbaningsi. Yang keduanya adalah dissenter atau yang menyampaikan dissenting opinion dalam sengketa Pilpres kemarin, ya. Yang datang dari lembaga pengusul presiden serta Ketua MK Soehartoyo yang datang dari lembaga pengusul Mahkamah Agung. Soehartoyo sebelum melipir dalam Pilpres kemarin dianggap hakim yang lumayan baik juga karena termasuk dissenting Gibran. Ini tidak, ya. Oleh sebab itu Mahfud mengaku saat menjabat Menko Polhukam dalam kabinet pemerintahan Jokowi, dirinya menolak pembahasan RUU itu karena dikhawatirkan mengganggu independensi hakim jelang Pilpres 2024. Saya menolak pengesahan RUU MK itu terutama terkait peraturan peralihan pasal 87 karena waktu itu isinya menurut saya tidak umum. Yang umum itu kalau ada aturan baru, yang sudah ada itu dianggap sah sampai selesainya masa tugas, kata Mahfud dalam keterangan video yang disiarkan via fitur Reel Instagram miliknya. Nah, ini nggak konsisten juga. Ada perubahan peraturan 15 tahun, kok yang 5 tahun itu tidak diselesaikan dulu. Nah, itu juga menjadi masalah, ya. Karena semua hakim konstitusi itu diangkat dengan komitmen 5 tahun, ya kecuali pengangkatan baru, ya. Ridwan Mansur dan satunya lagi Arsul Sani. Di RUU itu disebutkan dengan berlakunya undang-undang itu maka hakim MK yang sudah menjadi hakim lebih 5 tahun dan belum 10 tahun itu akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya. Itu saya tidak setuju waktu itu karena bisa mengganggu independensi hakim MK. Pada waktu itu sedang menjelang Pilpres, Ibu ex Cawapres nomor urut 3 tersebut. Konsekuensi pemberhentian hakim secara mendadak oleh pengusulnya merujuk pada bunyi klausul pasal 23A RUU MK yang mengatur soal evaluasi hakim mahkamah. Pasal itu menyebutkan hakim mahkamah maksimal hanya bisa menjabat selama 10 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun. Artinya setiap 5 tahun hakim MK wajib dikembalikan ke lembaga pengusul, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk dievaluasi kembali. Ini ya sontoloyonya, ya. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah 5 tahun menjabat wajib dikembalikan ke lembaga pengusul dan berwenang untuk mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan jabatannya. Demikian bunyi ayat 2 pasal 23A RUU MK. Sementara pada pasal 87 RUU MK terkait mekanisme peralihan berdampak konsekuensi bagi Saldi, Eni, dan Soehartoyo untuk bisa dievaluasi sebab ketiganya sudah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jika tidak ditarik atau diberhentikan, Soehartoyo akan memasuki masa pensiun sebagai hakim MK pada tahun depan. Sedangkan Saldi menyisakan masa jabatannya hingga 2027 dan Eni hingga 2028. Pasal 87 RUU MK menyebut hakim konstitusi yang telah menjabat selama 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhitung sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul. Mahfud menilai jika lembaga pengusul masing-masing itu memutuskan Saldi, Eni, dan Soehartoyo tetap bekerja, maka itu bagian dari politik etis.
itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan memecat kok meski aturannya begitu. Meskipun saya tidak tahu perkembangan berikutnya dan berlakunya RUU MK tersebut, ujarnya. Ya. Selain 3 hakim yang disinggung Mahfud itu, 6 hakim lainnya tidak kena konsekuensi dari aturan peralihan dalam RUU MK bila disahkan jadi undang-undang. 6 hakim itu adalah Anwar Usman dan Ridwan Mansur, berasal dari Lembaga Pengusul MA, kemudian Daniel Yusmik dari Lembaga Pengusul Presiden, lalu Arif Hidayat, Arsul Sani, dan Guntur Hamzah dari Lembaga Pengusul DPR. Pasalnya Anwar telah menjabat lebih dari 10 tahun sejak 2011 lalu dan akan pensiun 3 tahun lagi ya. Percepatlah kalau bisa pensiunnya ya. Arif juga sudah lebih dari 10 tahun jadi hakim sejak 2013 dan akan pensiun 2 tahun lagi. Sisanya baru menjabat sebagai hakim kurang dari 5 tahun, yakni Daniel sejak 2020, Guntur sejak November 2022, Ridwan Mansur sejak November 2023, Arsul pada awal tahun ini. Sebelumnya, Panitia Kerja Panja Rancangan Undang-Undang Komisi 3 DPR diam-diam menggelar rapat pengesahan tingkat 1 dan menyepakati revisi Undang-Undang MK perubahan keempat dibawa ke tingkat 2. Revisi Undang-Undang MK kini selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang. Sebenarnya, pengesahan revisi Undang-Undang MK sempat ditunda lantaran menuai penolakan sejumlah pihak. Namun kini dilanjutkan dengan memuat pasal-pasal yang dianggap problematik, mulai dari evaluasi hakim oleh lembaga pengusul hingga memasukkan unsur perwakilan lembaga di majelis kehormatan ya.